Perkenalkan, saya Revanisa Noviana, NIM 1900135, kelas PTEA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Pemakaian huruf dibagi dua, yaitu huruf kapital dan non-kapital. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, judul, nama orang, nama jalan, nama kitab, nama agama, dan lain-lain. Huruf non-kapital biasanya digunakan sesudah huruf kapital. Contohnya ada di kata kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ejari dari kelas PTEA, NIM-nya 1900983. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran listrik dari sutet pemakaian huruf, lalu ke tiang listrik huruf vokal, dilanjut disalurkan lagi ke AKV, IKV, UKV, dan EKV serta OKV. Di AKV sendiri banyak macam-macam menu. Contohnya ada ayam bakar, ada minumannya ada bandrek, terus minumannya lagi ada Fanta, dan lain-lain. Setelah yang kedua itu ada IKV. Nah, di IKV sendiri ada berbagai menu, contohnya ikan bakar, terus cincau, serta susu murni. Nah, yang ketiga ada UKV. UKV sendiri memiliki menu, yaitu udang bakar, minumannya itu ada jus, terus ada orek tahu. Nah, yang keempat ada EKV. EKV menyediakan es krim, terus makanannya bebek bakar, serta susu jahe. Nah, ada OKV. Nah, di OKV sendiri ada orek tempe, ada goreng kentang, serta gado-gado. Nah, segitu mungkin biasanya di sini di kafe-kafe itu banyak orang berkumpul di sini untuk berteduh dan makan gitu, kayak food court. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hermawan, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah menara, sebuah tiang listrik, dan juga beberapa rumah. Baik, saya akan mulai jelaskan dari menara ini yang paling besar. Nah, menara ini saya kasih nama pemakaian huruf. Nama si menara ini yaitu pemakaian huruf, di mana si arus listriknya dari menara ini mengalir ke tiang listrik. Nah, si tiang listrik ini pun saya kasih nama dengan nama huruf konsonan. Setelah si tiang listrik ini mendapatkan arus listrik dari si menara pemakaian huruf, si tiang listrik ini pun mengalirkan arusnya ke rumah-rumah yang berada di sebuah pedesaan. Seperti ini. Di sebuah pedesaan tersebut terdapat 21 rumah yang sumber arus listriknya dari si tiang huruf konsonan. Tiap rumahnya pun memiliki nama masing-masing. Yang pertama itu ada rumah B, terus juga ada rumah C, rumah D, rumah F, rumah G, rumah H, rumah J, rumah K, rumah L, rumah M, rumah N, rumah P, rumah Q, rumah R, rumah S, rumah T, rumah P, rumah W, rumah X, rumah W, dan juga yang terakhir itu ada rumah Z. Nah, selain itu, si huruf konsonan ini juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi awal, fungsi tengah, dan fungsi akhir. Contoh pemakaian si huruf konsonan di awal itu, misal huruf konsonannya itu B. Contoh katanya itu ada bakul, terus juga ada babi, dan sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya yang bunyi awalnya itu huruf konsonan. Terus juga kalau misal fungsi konsonan sebagai fungsi tengah, misal huruf C ya, contoh pemakaian huruf C di tengah itu ada
macan. Nah, kan itu macan itu ada 5 huruf. Si C itu tepat berada di tengah-tengahnya 5 huruf tersebut. Jadi merupakan fungsi tengah. Terus juga yang terakhir itu ada fungsi akhir. Banyak sekali huruf konsonan yang memiliki fungsi akhir. Contohnya huruf N difungsikan sebagai fungsi akhir. Contoh katanya itu ada aman, ada diman, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya fungsi huruf konsonan ini bisa di mana saja. Jadi kalau misal setiap kata yang diucap itu pasti ada huruf konsonannya, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir. Sekian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau misal ada kebingungan bisa didiskusikan nanti di kolom komentar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gira Putra, NIM 1900599 dari kelas PTA kelompok 1. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang pemaparan tugas bahasa Indonesia. Baik, di sini saya menjelaskan bagaimana penyaluran listrik dari sutet pemakaian huruf kepada tiang listrik yang dinamakan huruf diftong. Di sini ada penyebaran listrik ke beberapa rumah, ke 4 rumah, yaitu yang pertama ada rumah I, yang kedua ada rumah AU, yang ketiga ada rumah E, yang keempat ada ke rumah OI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh-contoh kalimat dalam posisi awal kata dari setiap kata di rumah. Ada I. I di sini memiliki contoh di posisi awal kata adalah aileron. Yang kedua ada posisi tengah kata yaitu balairung. Yang ketiga ada posisi terakhir kata yaitu pandai. Yang kedua ada au. Au di posisi awal kata ada contoh kalimatnya yaitu autodidak. Posisi tengah ada taufik. Posisi ketiga ada harimau atau posisi akhir. Yang ketiga ada e. Ya, itu adalah contoh kalimat yang pertama posisi awal kata adalah gendong. Yang kedua posisi tengah kata yaitu geser. Yang ketiga posisi akhir kata yaitu survei. Yang terakhir ada rumah oi. Di sini memiliki kata oi. Contoh kalimat ada yang di posisi tengah dan juga posisi akhir. Yang tengah itu adalah boykot, yang posisi akhir adalah amboy. Segitu penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rusyabani Nugraha dari Pendidikan Teknik Elektro A, NIM 1908509. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai pemakaian huruf. Langsung aja. Di sini ada sutet yang saya beri nama pemakaian huruf, mengaliri listrik ke tiang listrik yang saya beri nama gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini mengaliri listrik ke beberapa tempat ibadah seperti NG, NY, SY, dan KH. Dan semuanya itu mempunyai contohnya masing-masing berdasarkan letaknya. Contoh dari NG, contoh katanya itu ngarai yang letaknya di awal. Yang kedua, yaitu bangun yang letaknya di tengah. Yang ketiga, yaitu senang yang letaknya di akhir. Kemudian ada NY, contoh katanya itu nyata yang letak gabungan huruf konsonannya itu di awal. Kemudian yang kedua, contohnya itu banyak yang gabungan huruf konsonannya itu di tengah. Kemudian ada SY, contoh katanya itu syarat, musyawarah, dan arasy. Syarat itu gabungan huruf konsonannya itu letaknya di awal, musyawarah itu di tengah, dan arasy itu di akhir. Yang terakhir adalah KH. Contoh katanya yaitu khusus, akhir, dan tarikh. Letak katanya, kata gabungan huruf konsonannya itu khusus di awal dan akhir itu di tengah, tarikh itu di akhir. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Didin Hardian. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi telah teman-teman saya bahas,
yakni mengenai ejaan bahasa Indonesia itu sendiri, mengenai bab pertama, dan saya alhamdulillah kebagian dari huruf kapital. Nah, sebelumnya teman-teman, seperti yang kita ketahui sendiri kan, sebetulnya huruf kapital itu adalah huruf yang digunakan ataupun yang biasa digunakan pada suatu keadaan tertentu. Nah, salah satu contohnya itu sendiri yaitu terdapat pada beberapa kegunaan yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk kegunaannya sendiri, huruf kapital terbagi menjadi 13 bagian yang telah saya buat menggunakan ataupun digambarkan dengan mind mapping berikut ini. Nah, itu adalah mind mapping yang saya buat. Kita analogikan sutet ataupun tower ini sebagai subjudul ataupun huruf kapital ini sendiri. Nah, untuk rumahnya itu sendiri dialirkan ke 13 rumah. Kenapa demikian? Karena 13 rumah ini sendiri mewakilkan sub-sub dari huruf kapital ini sendiri. Atau kita dapat asumsikan si kabel itu adalah sebuah analogi dari fungsi yang terdapat pada huruf kapital. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke huruf kapital fungsi yang pertama, di mana huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama ataupun awal kalimat. Nah, berikut contohnya ya teman-teman supaya lebih mengerti. Nah, pada huruf D dalam kata dia membaca buku ini sendiri, karena kenapa sih si huruf D ini huruf kapital atau huruf besar? Karena tentu saja seperti yang kita tahu alasannya yaitu karena dia membaca buku ada pada kalimat pertama. Teman-teman dapat lihat pada buku novel ataupun buku bacaan teman-teman sendiri. Nah, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Yang kedua, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama seseorang ataupun julukan ya teman-teman. Jadi misalkan nama teman-teman itu sendiri misalkan Dewi Sartika gitu ya. Nah, itu si huruf D dan S-nya itu besar seperti yang ada di contoh itu. Kenapa demikian? Karena ini merupakan nama orang. Kemudian selanjutnya, tapi dari fungsi untuk nama orang atau julukan ini sendiri terdapat pengecualian. Ya, ini tidak si huruf kapital ini sendiri tidak dipakai ataupun tidak bisa dipakai untuk satuan ukuran semacam ampere, volt dan sebagainya. Itu punya huruf tersendiri ya gitulah, tidak besar ya, maksudnya tidak menggunakan huruf kapital sendiri. Kemudian tidak dipakai untuk menuliskan hubungan-hubungan ataupun yang memiliki arti gitu ya, seperti bin, binti dan sebagainya. Nah, lanjut kita masuk ke kegunaan berikutnya, yaitu huruf kapital dapat digunakan sebagai pada awal kalimat. Misalkan ketika itu tuh dalam sebuah dialog, ketika adik bertanya kapan kita pulang, ini salah satu contohnya. Dalam huruf K ini sendiri, kenapa sih hurufnya besar? Ya karena itu tadi dapat dipakai di awal kalimat pada kalimat petikan. Nah, begitu ya. Kemudian kita masuk ke kegunaan keempat dari huruf kapital ini sendiri. Yakni huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, kemudian termasuk kata ganti untuk Tuhan ini sendiri ya. Seperti yang kita ketahui, misalkan salah satu contohnya sendiri untuk Tuhan kita, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala, penulisannya seperti ini ya. Jadi tidak boleh nih hurufnya kecil di awal karena ini merupakan sebuah ketentuan dari EBI ini sendiri. Nah, kita lanjut ke kegunaan berikutnya, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, dan hal-hal lainnya. Salah satu contohnya ini sendiri semisal Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden ini sendiri merupakan sebuah nama penghormatan, di mana si huruf R ini sendiri kenapa sih besar? Ya karena itu tadi, R merupakan sebuah huruf penghormatan. Kemudian itu adalah salah satu contoh dari gelar itu sendiri ya. Kemudian ada sub juga nih dari bagian ataupun kegunaan kelima ini, yakni huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama unsur. Tapi mengenai hal ini ada perbedaan. Misalkan salah satu contohnya
Kalau tadi kan gelar itu misalkan doktor ataupun raden ya, tapi ini bisa digunakan semacam selamat datang yang mulia, sultan atau dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari panggilan kehormatan lah, lebih tepatnya itu panggilan kehormatan lebih tepatnya ya. Nah, kemudian kita langsung ke fungsi yang keenam, yaitu fungsi yang keenam adalah huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama tertentu. Salah satu contohnya misalkan nih, kita mempunyai presiden, yakni nama presidennya itu sendiri Bapak Insinyur Haji Jokowi. Nah, untuk contohnya sendiri kita ambil saja seperti ini. Nah, pada huruf presiden ini sendiri, si huruf P-nya ini besar. Kenapa sih? Karena itu merupakan nama pengganti ataupun ya untuk kehormatan lah, untuk si nama ganti dari presiden ini sendiri, yakni Bapak Insinyur Haji Jokowi. Kemudian masuk ke fungsi berikutnya, yaitu huruf kapital ini sendiri dapat dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa. Nah, salah satu contohnya ini adalah sebagai berikut ya. Nah, salah satu contohnya ini sendiri suku Dani misalkan. Suku Dani ini sendiri, kenapa sih si huruf D-nya besar? Karena huruf D-nya ini sendiri merupakan, ataupun Dani ini sendiri merupakan nama dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Kemudian kita langsung saja masuk ke fungsi ataupun kegunaan dari huruf kapital yang berikutnya. Untuk yang ke-8 ini sendiri terbagi menjadi 2 subbab kembali, yaitu huruf kapital ini sendiri dapat digunakan sebagai nama bulan, dan yang kedua itu sebagai nama peristiwa atau sejarah. Nah, berikut adalah contoh dari keduanya. Kenapa tahun Hijriyah? Kenapa hanya itu besar? Karena ini merupakan salah satu nama bulan dari bulan Muslim ya, yaitu bulan Hijriyah itu sendiri. Kemudian, kenapa konferensi Asia Afrika, huruf Asia Afrika dan berikut konferensinya itu besar? Karena ini merupakan ada peristiwa-peristiwa di dalamnya, yang dimana hal ini merupakan mengandung sebuah esensi yang dapat dijadikan sebagai alasan kenapa si kalimat ini ataupun kata ini menggunakan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 ini sendiri, huruf kapital itu digunakan sebagai nama tempat lah, seperti itu ya. Salah satu contohnya Bandung, Jakarta dan sebagainya. Itu tentunya di awal itu harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf cetak besar ya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, ya ini fungsi dari huruf kapital yang ke-10, yaitu dapat dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Maksudnya apa sih? Termasuk nama negara, lembaga, organisasi dan sebagainya itu dapat digunakan. Berikut contohnya Republik Indonesia, karena Republik Indonesia ini sendiri merupakan bentuk kata ulang, yaitu dalam hal nama negara ya. Ataupun mungkin Universitas Pendidikan Indonesia, itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang ke-11 itu yaitu huruf kapital ini sendiri dapat dipakai sebagai huruf pertama dari setiap judul buku gitu ya. Misalkan saya telah membaca buku, nih contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, ini dari setiap judulnya ini sendiri dari huruf D, A, M, J, L, dan R ini besar karena merupakan sebuah judul buku. Kemudian selanjutnya masuk ke yang ke-12, yaitu dimana fungsi dari huruf kapital ini sendiri digunakan untuk gelar ya, seperti yang kita jalani saat ini untuk menempuh gelar SPD, salah satu contohnya. Tetapi saya contohkan kali ini dengan sarjana hukum misalkan. Nah, ini adalah contohnya. Kenapa sih SH-nya itu besar? Karena ini merupakan sebuah gelar ataupun pangkat ya untuk penggunaan huruf kapital ini sendiri. Alhamdulillah kita masuk ke yang terakhir teman-teman. Mohon maaf mungkin agak sedikit lama, tapi memang huruf kapital ini sendiri banyak sekali fungsinya ya. Yang terakhir ini sendiri yaitu dapat digunakan sebagai hubungan kekerabatan ya. Jadi ada kait sapanya gitu dengan kita, misalkan kepada saudara atau sebagainya. Misalkan salah satu contohnya berikut ini. Dalam kata kapan Bapak berangkat, si huruf kapan dan si huruf B-nya itu sendiri besar gitu ya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan salah satu hubungan kekerabatan. Jadi dimana si bapak ini sendiri merupakan kerabat, sehingga dapat dipakai dengan huruf kapital di awal katanya itu sendiri.
Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai huruf miring yang akan dibahas oleh kawan saya ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldiansa Nur Fauji Pratama, NIM 1908267 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat. Ini peta konsepnya. Dari peta konsep ini, saya membuat sawah dari sebuah desa. Di sini ada menara besar yang saya beri nama pemakaian huruf, dan di sini ada tiang listrik yang saya beri nama huruf miring, dan di sini ada saung-saung dan gubuk. Nah, dari menara yang besar ini, yang menara pemakaian huruf ini, mengalirkan arus listrik kepada tiang listrik huruf miring. Lalu tiang listrik huruf miring ini membagikannya lagi kepada saung dan gubuk. Saung yang pertama ini ada penegasan atau menghususkan huruf. Saung yang kedua ada ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu yang ketiga, gubuk ini penulisan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari huruf miring ini dalam penggunaannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Lalu yang kedua untuk ungkapan dari bahasa asing atau daerah. Lalu yang ketiga itu untuk penulisan nama buku, judul majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Supaya lebih jelas dan mudah dipahami, saya akan memberikan contohnya. Contoh yang pertama yaitu dari penulisan nama buku, nama judul, dan lain-lain. Contohnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Di sini yang di garis bawah ini huruf yang miringnya. Kenapa Pujangga Baru miring? Karena Pujangga Baru adalah nama majalah, jadi harus dimiringkan. Lalu yang kedua ada contoh dari penegasan atau menghususkan huruf. Ini contohnya. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak di sini di garis bawah karena untuk menegaskan bahwa dalam bab ini itu tidak ada pembahasan mengenai pemakaian tanda baca. Jadi kata tidak ini di garis bawah untuk menegaskan dalam kalimat ini. Lalu yang ketiga adalah ada contoh dari ungkapan dari bahasa asing atau bahasa daerah. Seperti ini contohnya. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika dimiringkan karena kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa daerah, jadi harus miring. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan nanti di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Mariam Paralina, NIM 1902282. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pemakaian huruf, di mana saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf tebal. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan sistem pendistribusian listrik.
di mana tiang yang besar ini saya beri nama tiang pemakaian huruf. Dari tiang pemakaian huruf ini didistribusikan lagi ke tiang yang lebih kecil, di mana tiang yang lebih kecil ini saya kasih nama tiang huruf tebal. Dari tiang huruf tebal ini dibagi menjadi 3 atau didistribusikan ke 3 pabrik. Pabrik yang pertama ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis tebal. Contohnya pada kalimat Ramadan. D sama H-nya itu biasanya ditulis tebal. Karena kata Ramadan itu sendiri merupakan kata yang tidak termasuk dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kemudian didistribusikan lagi ke industri yang kedua, di mana industri yang kedua ini digunakan untuk menegaskan bagian karangan. Contohnya pada judul, bab atau subbabnya, terus kemudian daftar isi, daftar pustaka ataupun lampirannya gitu. Contohnya itu misalkan 1.1 latar belakang. Nah, biasanya tulisan tersebut ditulis tebal gitu. Kemudian yang selanjutnya didistribusikan kembali ke industri yang ketiga, di mana pada industri yang ketiga ini digunakan pada cetakan kamus untuk menuliskan lema atau sublema ataupun bilangan yang menunjukkan polisemanya. Contohnya misalkan kata muka. Arti dari kata muka yang pertama itu adalah bagian depan kepala atau yang keduanya wajah. Nah, kata muka itu sendiri biasanya dicetak tebal. Kemudian untuk artinya yang bilangan atau angka 1-2-nya itu juga biasanya dicetak tebal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.